masih wajah seger. Jadi Bapak Ibu jangan ngantuk, jangan terlalu kenyang makanya banyak ngantuk. Oke Bapak Ibu, breaknya sudah selesai. Manapun Anda sedang berada saat ini, kembali lagi bersama saya Ina Peprina dari UPTD BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Inilah suara pendidikan Sumsel milik kita semua. Dan saat ini saya sedang melaporkan langsung dari Hotel Emilia di Jalan Letkol Iskandar nomor 18 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Dan saat ini sedang berlangsung acara kegiatan pelatihan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan TIK bagi guru SMA SMK di Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 28 sampai 30 Oktober 2025. Dan hari ini merupakan hari kedua. Materi untuk hari ini merupakan diskusi dan praktik coding fundamental untuk pengembangan media pembelajaran interaktif. Dan pemateri hari ini adalah Dr. Gasim Eskom MSI yang merupakan dosen dari IGM. Dan terpantau saat ini sahabat pendidikan bahwa peserta yang sudah hadir sudah siap menerima materi dan juga sudah sangat antusias sekali. Untuk saat ini, demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada sahabat pendidikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bapak Ibu sekalian, baik, sudah sama pimpinan ya. Baiklah ya, telah hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian seorang laki-laki yang manis. Beliau adalah dosen IGM, Indo Global Mandiri. Beliau bernama Dr. Gasim Eskom MSI. Seperti yang bisa ditampilkan di layar dan bisa Bapak Ibu lihat sekalian, beliau merupakan S1 Manajemen Informatika TIK Bandung, S2 Magister Ilmu Komputer IPB, S3 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Di sana ada email dan ada nomor WhatsApp yang bisa Bapak Ibu hubungi. Boleh kan? Boleh. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengundang Bapak Gasim ke itu ada suaranya. Bapak Ibu sekalian. Di situ. Adapun bidang kajian Ada Bapak suaranya Gasim nggak? adalah Suara itu situ nggak? Taruh bawah aja. Gak usah deketin banget. IGM, Pak Gasim mengajarkan mata kuliah algoritma dan struktur data, pengolahan citra, kecerdasan buatan, PBO, metodologi penelitian atau penulisan ilmiah. Pada pagi yang cerah ini, Bapak Gasim akan menyampaikan materi dengan judul Coding Fundamental untuk pengembangan media pembelajaran interaktif. Pada Bapak Gasim yang terhormat, tidak ada input dari temannya yang ngobrol, tidak ada input dari tangannya yang pegang api, pencet-pencet gitu ya. Ya jadi jangankan mahasiswa, saya aja handphonenya saya masukin dalam tas. Ya, jangan sampai mahasiswa ngelihat kita melarang mereka untuk berkomunikasi dengan handphone, justru kita yang pakai gitu ya. Itu ya cara kerja otak kita. Usahakan kurangi input. Ya. Terus guru banyak tolong diulangi pelajaran ini di rumah. Mengapa? Ya. Mengapa? Karena cara kerja otak itu hanya satu, mengulang. Kita menghafal satu paragraf lagu. Kemudian kita pindah paragraf berikutnya. Ya paragraf 1 lupa. Iya kan? Kita hafal satu teks, satu paragraf misalnya 2 baris kita hafal, 1 kalimat lah kita hafal gitu ya. Hafal, luar biasa hafalnya. Begitu kita menghafalkan kalimat kedua,
kalimat pertama tadi sudah berkurang daya hafalnya. Begitu kita menghafal kalimat ketiga, kalimat ke-1 berkurang lagi. Begitu menghafal kalimat kelima, kalimat ke-1 tidak hafal sama sekali. Ya. Jadi ada 5 kalimat, kita hafalkan kalimat pertama, sudah hafal betul. Ya. Kalau kita kasih level itu misalnya 100 hafalnya itu. Ya. Wah, saking hafalnya gitu ya. Kita suruh hafal kalimat kedua. Begitu kalimat kedua dia hafal betul, ya 100 juga. Kalimat pertama suruh ucapkan lagi, tidak nyampe 100 lagi. Pasti mulai agak pelan. Begitu kita menghafal kalimat ketiga, maka kalimat pertama berkurang lagi daya ingatnya. Menghafal kalimat keempat, kalimat pertama itu berkurang lagi daya ingatnya. Makanya orang mengatakan setelah hafal kalimat pertama, begitu menghafal kalimat kedua itu diselingi dengan kalimat pertama. Ya. Jadi menghafal kalimat kedua diselingi dengan kalimat pertama. Menghafal kalimat ketiga diselingi dengan kalimat 1, kalimat 2. Menghafal kalimat keempat diselingi dengan kalimat 1, 2, 3. Menghafal kalimat kelima diselingi dengan kalimat 1, 2, 3, 4. Itu cara kerjanya. Ya. Jadi siswa sudah dapat penjelasan kita di kelas, kita kasih dia tugas supaya dia mengingat apa yang kita ucapkan di kelas. Itu intinya. Ya. Jadi ya nggak usah suruh siswa itu mencatat, dengarkan saja apa yang kita jelaskan. Ya. Kita kasih tugas, yang tugasnya itu berusaha untuk mengingat apa yang terjadi di kelas. Ya. Yakin Bu? Ya, masuk itu ilmu yang kita sampaikan. Ya. Jadi intinya pengulangan. Silakan Bapak Ibu berinovasi bagaimana cara membuat pengulangan. Ya. Kalau saya cara membuat pengulangannya, saya buat video materi. Kan kalau video terserah kita ya, berapa durasinya. Ya. Ada yang 1 jam, ada yang 30 menit. Ya. Kenapa? Karena siswa ini berbeda-beda daya tangkapnya. Ada yang sekali dengar langsung ngerti. Ada yang mesti sampai 4 kali, 5 kali baru ngerti. Gitu. Apa yang sudah berkali-kali tidak mengerti. Begitu di dalam kelas baru dia paham. Ya. Karena itu apa ya? Ya secara tidak sadar memang itu sudah jadi kewajiban kita. Ya. Membuat siswa itu, membuat ilmu yang kita pahami itu tersampaikan kepada siswa. Ya, tapi ingat ya, jangan transfer ilmu. Ya. 10 materi, kalau kita bisa transformasi ilmu, cukup sampaikan 2 materi saja. Wah, aneh kan? Kita punya 15 atau 10 materi, ya. Itu kalau kita mampu transformasi ilmu, ya, nggak perlu disampaikan semuanya. Semuanya kita cukup jelaskan judul-judulnya saja, ya. Tapi yang intinya paling cuma 2, ya. Tapi dengan transformasi. Ya. Jadi mereka di situ dilatih cara berpikir, ya. Nah, begitu kita kasih materi berikutnya, ya. Itu apakah mereka menunggu? Ya. Kita usahakan mereka itu berinisiatif. Oke, minggu depan materinya ini ya. Nah, dengan kebiasaan mereka, habitnya sudah transformasi tadi, itu mereka akan cari sendiri. Ya. Jangan ini ya, apa namanya ya? Skeptis ya apa?
Jangan, bukan optimis, satu lagi apa itu? Pesimis. Ya. Ya. Jangan pesimis dengan siswa kita. Kita harus optimis. Ya. Kita harus optimis dengan siswa-siswa kita. Ya. Asalkan kita transformasi. Ya, pembelajaran, jangan transfer. Ya. Yakinlah, ya, siswa kita akan kreatif. Begitu dia sudah mengucapkan sesuatu yang kreatif, maksudnya itu sesuatu yang di luar dari yang kita ucapkan. Oh, berarti kalau ini bisa seperti ini, Bu. Wah, itu udah muncul Pak kreatifnya, yakinlah. Ya, bisa itu anak dibimbing untuk ikut lomba kayak apa, untuk ikut olimpiade gitu ya. Karena bukan rumus atau bukan definisi yang perlu dihafalkan. Ya. Apa bedanya program yang tadi dengan program yang ini? Ya. Kalau program yang tadi polos aja, tidak ada kondisi. Ya. Tampilkan ini, ya udah tampil selesai. Ya. Ibaratnya orang disuruh makan, ya udah makan aja. Nggak ada kondisi, habis makanan. Ya. Nah, di sini kita tambahkan if, jika. Ya. Semuanya dalam kehidupan kita ini nggak boleh ada yang lepas dari yang namanya jika. Ya. Jika sampai waktunya coffee break, jika sampai waktunya lanjut materi. Jika lapar, makan. Jika kenyang, stop. Jika panas, berteduh. Jika hujan, pakai payung. Ya. Ada enggak satu aja jika atau if yang paling tidak bernilai? If yang paling tidak bernilai kita cabut dalam kehidupan kita. Ya. Misalnya if hujan maka berteduh. Kali ini if lebih besar dari 5.000 maka cetak mahal. Sekarang kita cabut dari kehidupan kita. If hujan maka berteduh. Kita cabut. Teman kita lihat kita jalan di tengah hujan. Bro, hujan bro. Iya tahu. Ya berteduh. Tapi if hujan maka berteduhnya udah nggak ada, dicabut. Ya udah hujan-hujanan. Kenapa basah-basahan? Kehujanan. Loh kok nggak berteduh? Nah, bingung dia. Kenapa? Karena if hujan maka berteduh itu dicabut. Kira-kira ada nggak if yang paling tidak berguna? Ya kita singkirkan gitu. Nggak ada. Semua program, semua aplikasi, semua kehidupan, semua aturan harus ada if. Ya. Dari mulai dalam kandungan sampai masuk liang lahat, tidak pernah tinggal yang namanya if. Ya. Jadi kendali program, kendali kehidupan adalah jika. Gak ada yang lain. If aja satu, gak ada yang lain. Jika. Ya. Ini apa namanya? Kalau ditanya inti program itu apa? Inti dari coding itu adalah if. Ya. Mau sebagus apapun programnya kalau nggak ada if percuma. Ya.
Oke, ini adalah jika harga kita letakkan di situ 850. Maka if 850 lebih besar dari 5.000, maka tampilkan mahal. Ya. Nah, kalau kita belajar dasar-dasar coding, cukup sampai sini aja. Nggak perlu kita ngomongi if itu adalah sumber kehidupan, nggak perlu. Iya. Ya. Mata pelajaran apapun, siswa yang bagus kayak apapun, yang jelek kayak apapun, hadapilah dengan if. Ya. Hadapilah dengan if. Kalau kita nggak pakai if, itu siswa kita pukul rata. Kok dia ngerti kamu enggak? Oh, gitu ya. Ya, kamu sehari-harinya makan apa? Ya. Jadi tolong jangan dilepaskan yang namanya if dari benak kita. Ya. Apalagi saya yang dari swasta, perguruan tinggi swasta. Bedanya dengan perguruan tinggi negeri apa? Untuk mahasiswa. Perguruan tinggi negeri nggak perlu promo, siswanya yang datang, pakai saringan lagi. Ya, swasta, jangankan pakai saringan, nggak pakai saringan aja masih susah. Bahkan ada yang pernah saya dengar, Anda dapat mahasiswa, kami dapat mahasiswa. Ya. Nah, gimana cara menghadapi orang-orang seperti ini? Dia bilang untuk menghadapi siswa zaman sekarang, Gen Z, ya, beda dengan cara kita dulu. Ya, kita dulu dipukul guru, pulang lapor ditambahin. Ya, saya dijewer sama Pak Guru. Ya, pulang sebelah mana nak? Kanan. Ah, ini sebelah kiri belum kan? Nah. Ya, itu kita gitu ya. Tapi anehnya orang tua mengeluh. Kenapa orang tua mengeluh pada anak Gen Z? Padahal kan yang mendidiknya dia. Ya kan? Tidak akan ada anak sekarang kalau tidak ada bapaknya. Tidak ada bapaknya kalau tidak ada kakeknya. Gitu kan? Jadi tidak bisa kita mengeluhkan anak-anak zaman sekarang. Gak bisa. Kenapa? Karena tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya. Nah, yang beratnya tugas guru, nah itu. Ya. Orang tuanya tidak menyadari tentang hal itu. Ya. Maka ya 3 bulan sekali lah diundang orang tuanya. Ya, apa namanya itu, family gathering. Ya, diundang orang tuanya, dikasih ceramah oleh guru-gurunya itu. Ya 3 bulan sekali diundang gitu ya. Bukan rapat, bukan minta sumbangan, bukan. Ya, tapi dikasih pengertian. Kami mengajar di sekolah seperti ini, ya, supaya sejalan Bapak Ibu semua nanti ngajar anak-anaknya seperti ini ya. Supaya kita sejalan. Jangan sampai di rumah arahnya ke kanan, kami ngajar arahnya ke kiri. Nanti anak-anak ini mau memutuskan mau kemana. Ya. Di rumah diajari santai-santai aja. Di sekolah diajarkan Anda harus giat, jangan santai. Nah kan bingung, mau kemana nih? Ya. Jadi ya setidaknya 3 bulan sekali, mungkin bisa setiap bulan. Tapi bulan ini 2 kelas ini orang tuanya dipanggil. Bulan depan kelas ini orang tuanya dipanggil. Ya.
Dipanggil itu untuk menyelaraskan antara kita sebagai pendidik dengan mereka yang di rumah. Gitu. Ya. Jangan apa-apa harus online, jangan apa-apa harus online. Ya. Tolong disuruh anaknya pergi ke warung, dikasih duit 5.000, suruh beli ini 3/4 kilo. Ya. 3/4 kilo itu berapa? Kalau anak nggak terbiasa nggak tahu dia 3/4 kilo itu berapa. Ya. Jadi dibiasakan. Ya. Ya udah ini beli 1/2 kilo, ini beli 1/4. Cukup nggak duitnya? Cukup. Di situ mereka berhitung dengan penerapan langsung. Ya. Itu yang kita harapkan dari komunikasi kita kepada orang tuanya. Ya. Memang berat emang Bu, apalagi gaji kita kecil. Ya. Oke. Ada satu lagi sebelum kita masuk materi dikit lagi ya. 10, 11, 12. Oke. SD ini apa namanya? Guyonan ya, guyonan. SD itu seragamnya merah. Kalau yang apa namanya? Madrasah kita lihat itu hijau jelas. SMP biru. Ya, nggak mungkin kita lihat warna kuning kita bilang itu biru, nggak mungkin. Biru jelas loh. SMA abu-abu. Abu-abu itu warna apa? Nggak jelas. Kalau merah jelas merah. Ini merah tahu kita. Ini apa? Putih. Yang ini apa? Kuning. Ya. Yang ini apa? Hijau. Yang ini apa? Nah, nggak tahu dia. Warna apa ini? Kalau sudah nggak tahu ini warna apa, maka disebut abu-abu. Nggak jelas. Iya, nggak jelas. Warnanya abu-abu. Abu-abu itu bukan warna, nggak jelas itu tuh. Kalau nggak jelas itu kan abu-abu. Anda ini kemana sih? Berdiri di mana? Nggak jelas banget. Saya berdiri di daerah abu-abu. Artinya daerah yang nggak jelas. Ya. Tidak bisa memutuskan. Jadi kenapa SD itu warnanya jelas, merah, hijau? Karena jelas targetnya SMP. SMP itu jelas biru. Karena targetnya SMA. SMA ini kok dikasih nggak jelas? Karena nggak tahu selesai SMA mau kerja, mau kawin, mau kuliah, mau nggak tahu. Ini guyonan ya, mungkin kebetulan gitu ya. Makanya cinta SMA disebut cinta monyet. Kenapa? Karena monyet warnanya abu-abu. Kalau lepas SMA masih cintanya nggak jelas, cintanya cinta babon. Karena babon warnanya abu-abu gitu ya. Abu-abu paling terang warnanya apa? Abu-abu terang warnanya apa? Putih. Abu-abu paling gelap warnanya hitam. Ya. Jadi kalau saya buat di sini nih ya. Ini warna apa nih? Oke, coba kita lihat ya. Kan ini ya. Lupa saya throw. Oh shit. Nah ini ya. Warna merah saya kasih full. Nah, oke. Maksimal 255. Greennya saya kasih 0. Blue-nya saya kasih 0. Merahnya full,
greennya 0, blue-nya 0, warnanya jadi merah. Ya. Terus kalau greennya saya maksimalkan, merahnya saya maksimalkan jadi kuning. Kalau merahnya saya nolkan jadi hijau. Ya. Kalau blue-nya saya kasih maksimal, green-nya saya kasih 0, kan 1 titik 3 lampu. Di layar kita, layar handphone, layar komputer, 1 titik itu 3 lampu. Lampu red, green, blue. Kombinasi ketiganya memunculkan satu warna. Ya. Jadi kalau blue maksimal, maka biru. Kalau rata bagaimana? Ini saya kasih 100. Ini saya kasih 100. Ini kita kasih 100. Nah, itu. Gray. Ya, gray, abu-abu. Ya. Oke. Kita turunkan misalnya 50. Ya. 50. Sama semua. Gray. Ya. Kalau kita polkan semua di sini, ya, kita polkan semua. Nah, jadi putih. Ya. Kalau 3 lampu itu kita matikan semua, hitam. Jadi kalau siswa SMA pakai celana hitam, tidak masalah. Kalau siswa SMA pakai celana putih, tidak masalah. Kenapa? Karena itu abu-abu terang. Kalau dia pakai celana merah, nah itu baru tidak boleh. Iya kan? Kalau merah itu kan yang merah pol, green, blue, mati. Gitu kan? Mana tadi picture ini ya? Nah, kalau merahnya hidup semua, ininya 0, ininya 0, jadi merah dia. Ya, jadi merah. Tuh. Ya. Tapi gray itu, abu-abu itu adalah komposisi yang nilainya sama. 200, 200, 200. Selama dia komposisinya sama, dia disebut gray. Ya. Selama komposisinya sama disebut gray, abu-abu. Ya. Jadi terserah mau 100 semua, mau 200 semua, mau 0 semua, ya jadi celana hitam. Ya. Mau pol semua, ya jadi celana putih. Jadi ya siswa SMA boleh dong pakai celana hitam sama celana putih. Ya. Tapi nggak bisa celana merah. Kenapa? Komposisinya beda. Ya, ya itu guyonan ya, guyonan. Ya, guyonan tapi ya masuk akal. Ya. Tentang istilah masuk akal, ya, itu nggak masuk akal. Itu masalahnya di mana coba? Sesuatu yang nggak masuk akal, tapi diucapkan oleh seseorang yang lebih tinggi dari kita. Ya. Saya S1, dia S3. Dia mengucapkan sesuatu yang nggak masuk akal. Kira-kira masalahnya di mana itu kalau nggak masuk akal? Oke, ada yang lain? Biasanya masalahnya apa? Masalahnya kebesaran atau akalnya kekecilan. Ya. Wah itu nggak masuk akal. Wah ya jelas aja akalnya kecil. Jadi nggak masuk. Ya.
problem itu terlalu besar. Ya. Tapi gimana caranya akal kekecilan itu? Kan otak sama semua ukurannya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tolong benar disadari ya, bukan hanya sekedar dipahami, harus disadari benda yang namanya if, jika. Ya. Jangan sampai kita ketika melakukan sesuatu atau menghadapi sesuatu, ketika kita memutuskan ya, itu yang namanya if tidak ada di benak kita. Itu yang namanya baru sebatas memahami ya. Usahakan yang namanya if ini betul-betul disadari sampai dia masuk ke alam bawah sadar. Ya. Bisa enggak? Sampai dia masuk ke alam bawah sadar. Masuk ke alam bawah sadar tuh begini. Ya. Kita latih diri kita, kalau ada nyamuk kita tepak-tepak, nah, gitu ya. Kalau kedinginan kita tarik selimut. Terus kita latih kayak gitu. Ketika dia masuk alam bawah sadar, walaupun kita sedang tertidur, kalau dingin kita tarik selimut. Kalau ada nyamuk kita nepak. Jadi walaupun kita sedang tidak sadar, tetap bisa kita lakukan. Itu contoh sederhananya. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, kita menyadari itu adalah pekerjaan if. Ini kerjaan if ini. Kalau nggak pakai if, saya tidak bisa memutuskan. Ya, saya ikut ke Palembang nggak ikut training. Oh itu if-nya berjibun itu. Ya, if-nya banyak banget. Jika punya waktu, jika badan sehat, jika keluarga mengizinkan, jika kendaraan ada, jika duitnya cukup, jika banyak banget if-nya itu. Ya, setelah if bertingkat banyak banget, sampailah Bapak Ibu di sini. Kenapa? Semua if-nya true, lolos. Kita di sini baru pakai if-nya satu. Baru satu if nih. Ya. Bapak Ibu sampai di sini if-nya itu bertingkat-tingkat. Ya. If badan sehat. Oke, sehat. Masuk if di bawahnya lagi. If dipilih sekolah atau tidak. Pindah lagi. Ya. If anak istri sehat enggak? Pindah lagi. If ada waktu enggak? If entah berapa puluh if di situ, semuanya true baru bisa nyampe sini. Ya. Nah, itu yang saya maksudkan, kita di sini bukan sebatas belajar coding. Ya. Tapi coding fundamental, bukan dasar-dasar coding. Kalau dasar-dasar coding, ya udah begini ya, udah. Cerita tentang kehidupan kita sehari-hari untuk nyambung ke sini itu nggak ada. Itu namanya dasar-dasar pemrograman. Ya. Nah, kita di sini coding fundamental, esensi dari coding itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Ya. Nah, begitu nyampe di ruang tamu itu if-nya udah banyak. Udah bangun belum? If sudah bangun, oh udah. Masuk. If udah sholat, oh udah. Masuk lagi. If udah sarapan, oh sudah. If narasumber sudah datang belum? Belum, enggak jalan. Sudah if-nya berpuluh itu oke semua,
If terakhir, narasumber ada enggak? If narasumber sudah datang, jalan. If narasumber belum datang, stop dulu. Ya. Makanya tadi saya katakan kita tidak akan pernah lepas dari if. Ya. Nah, di sini keputusannya, ya. Keputusannya itu adalah di akhir. Di sini hanya ada satu if saja. Ya. Bagaimana kalau kita buat dua if? Apakah dia laki-laki? Iya. Apakah lebih besar dari 17 tahun? Iya. Apakah tamat SMA? Iya. Boleh jadi caleg. Wah, gitu. If-nya bertingkat. Ya. Sekarang sebutkan satu urusan yang nggak pakai if. Wah. Ada nggak satu urusan yang nggak pakai if? Apa itu? Ya. Cinta. Cinta nggak butuh alasan. Bingung kita carinya. Iya. Oke, ya. Kita di sini menggunakan dua operator ya. Operator pertama sama dengan operator kedua lebih besar. Ada operator lain nggak? Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, ya sudah ada itu. Tidak lebih kecil sudah ada. Tidak lebih besar, tidak lebih kecil sudah ada. Tetap lebih besar, lebih kecil sama dengan. Ya kan? Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada. Nggak ada lagi yang lain. Nah, ya perhatiin ya. Tapi dalam kehidupan kita nggak pernah kita pakai lebih besar, lebih kecil sama dengan. Tapi di dalam pelajaran kita selalu pakai lebih besar, lebih kecil sama dengan. Iya kan? Coba ketika kita makan, kita pertanyaan itu apakah sama dengan kenyang? Enggak ada. Tapi kita ngomong, apakah sudah kenyang? Apakah duit kita cukup? Apakah duit kita lebih besar dari yang dibutuhkan? Kita nggak pernah nggak pakai itu lebih besar. Cukup atau tidak? Banyak atau tidak? Dingin, sangat dingin? Dingin sekali? Cepat, sangat cepat? Lambat, sangat lambat? Cantik, sangat cantik, lumayan? Ya. Data kita tidak menggunakan 0 sampai 9. Ya kan? Di matematik data kita apa? 0 sampai 9. Mau dikali, dikurang, dipangkat, integral segala macam, angkanya pasti 0 sampai 9. Ada nggak angka baru? Ada nggak angka baru? Setengah 0 gitu. Ya. Nggak nyampe 0 Pak. Jadi setengah 0. Setengah 0 1 sama 0,5. Nggak ada angka lain selain 0 sampai 9. 100 tambah 100, 200. 200. Ya 0 sampai 9 itu aja. 1000 kali 1000, sejuta kali sejuta, setengah bagi 6. Tetap angka yang hasilnya 0 sampai 9. Nggak ada angka lain. Nah sekarang pertanyaannya, satu orang takut jalan di tempat ya gelap, takut. 2 orang takut jalan di tempat yang sama tadi, setengah berani. Muncul data baru. Kalau tadi tetap 0 sampai 9, kali ini muncul yang baru, setengah berani. Takutnya hilang Pak. Kalau tadi kan takut, ya. Mungkin bukan setengah berani,
agak takut. Nah, kalau tadi takut nian, sekarang agak takut. Nah, masih nyantol satu Pak, takut. Ya. Tapi kalau sudah 3 orang takut, ditambahkan bertiga nih, jalan tempat itu, berani. 5 orang takut, jalan di tempat yang sama, berani banget. Jadi muncul data angka baru. Bukan 0, kalau tadi kan enak. Mau ditambah, kali, bagi, pangkat, integral, segala macam, tetap yang muncul angkanya 0 sampai 9. Nggak ada angka lain. Ya. Tapi kok ini bisa muncul? Ya. Penghasilan bulan lalu berapa? Lumayan. Bulan belakangnya lagi bagus. Kalau ditambahkan lumayan bagus. Nggak mungkin. Ya. Nah, itulah data yang dihadapi pada kecerdasan buatan. Itu namanya data fuzzy, data yang gak jelas. Ya, sangat dingin itu berapa? Nggak tahu. Sangat cepat itu berapa? Nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita tanyakan berapa suhunya? 40 derajat. Pas itu 40, nggak ada yang lain. 40 itu pas. 40. Tapi kalau dibilang berapa suhunya? Sangat panas. Berapa sangat panas itu? Nggak tahu. Kita ngomong sangat panas di Indonesia dengan sangat panas di Eropa beda. Mereka summer di sana itu 15 derajat, 10 derajat. Summer mereka bilang. Kita udah menggigil, mereka bilang summer. Ya. Oke. Kalau penghasilan bagaimana? Cukuplah. Lah, penghasilan cukup. Ya. Ini beda lagi nih. Kalau kita menggunakan angka, nanya penghasilan, tidak bisa. Ya. Kita survei ini. Kita buat penghasilan. Ya. Penghasilan keluarga per bulan. Satu pertanyaan saja. Ya. Di kota dengan di desa beda. Kita survei di kota, kita mulai dari angka 5 juta. 5 juta, 7 juta, 10 juta, 15 juta. Yang seperti ini jangan taruh di desa atau di pedalaman. Nggak bisa, harus kita ubah lagi surveinya. Karena kemungkinan mereka di sana masih pakai barter. Jadi gimana? Supaya bisa dipakai di semua wilayah, gunakan cukup, tidak cukup, sangat cukup, berlebihan. Silakan mau dipakai dari kota metropolitan sampai ke pedalaman sedalam-dalamnya. Nggak usah diganti itu pertanyaan. Ya. Kurang, sangat kurang, kurang, agak cukup, cukup, sangat cukup. Itu kalimat pilihan jawaban itu terserah Bapak Ibu mau pakai dari kota super metropolitan sampai ke pelosok pedalaman, nggak usah diubah. Mereka bisa mempersepsikan masing-masing. Ya, walaupun angkanya nanti beda. Cukup di pedalaman dengan cukup di kota beda angkanya. Makanya jangan pakai angka di situ. Pakai linguistik namanya. Kalau ini kita menggunakan yang namanya diskrit, angka, kalau itu kita gunakan datanya linguistik. Cukup, tidak cukup, baik, tidak baik, cukup, lumayan, manis, tidak manis, pahit, agak pahit, sangat panas, sangat cepat. Ya. Nah, itu yang bermain di wilayah kecerdasan buatan. Pakainya fuzzy logic, nggak bisa pakai lebih besar lebih kecil sama dengan, nggak bisa. Ya. Ada operator lain selain lebih besar lebih kecil sama dengan? Namanya
Apa? Saya kasih ilustrasi ya. Apa bedanya 4,9 dengan 5,1 terhadap 5, terhadap angka 5? Mendekati. Jadi 5,9 dengan 4,9 dengan 5,1 sama. Sama-sama mendekati 5. Itu konsepnya, mendekati. Jadi kalau seandainya ada satu keputusan, jika lebih besar dari 5 dapat A, jika lebih kecil dari 5 dapat B. Sangat iri yang dapat 4,9 itu terhadap yang dapat 5,1. Karena sangat dekat, mereka itu nggak ada bedanya, sangat tipis. Nah, jadi 5,9 dengan 4,9 dengan 5,1 itu sama. Sama-sama mendekati. Jadi bukan nominalnya yang dilihat, tapi bobotnya. Sedekat apa dia dengan 5. Gitu. Nah, kalau jatuhnya di pajak kan repot. Iya kan? Kalau misalnya kalau lebih besar dari 10 juta pengeluarannya, pajaknya 10%. Misalnya ya, kalau kurang dari 10 juta maka pajaknya 1,5%. Kan repot kan? Kalau dia dekat dengan 10 juta 1,5%. Kalau dia 10 juta lebih sedikit aja udah masuk ke 10%. Ya. Gimana caranya supaya saya bisa masuk ke bawah? Gitu ya. Nah, di situ namanya apa ya? Keadilan. Ya, nggak adil banget. Akhirnya dikecilkan ruang ketidakadilan itu. Muncullah A minus, B plus, B minus, supaya ruang ketidakadilannya sempit. Dia tetap A tapi A minus. Nah, gitu. Ya, rentangnya dikecilkan. Untuk apa? Untuk memperkecil ruang ketidakadilan. Ya. Nah, logikanya namanya logika Fuzzy. Fuzzy itu istilah lain abu-abu, blur, apalagi bokeh. Ya, istilah-istilahnya. Ya. Sama halnya dengan password. Kalau password pakai apa? Operatornya sama dengan. Kalau yang password yang kita masukkan tidak sama dengan yang kita simpan, error. Password incorrect, tidak benar. Ya. Coba masukkan passwordnya atau pola. Pola pakai operator apa? Sama dengan. Kalau nggak sama dengan, ya nggak unlock dia. Ya. Kalau fingerprint, fingerprint, nggak bisa sama dengan, nggak bisa lebih besar, nggak bisa lebih kecil, tapi mendekati. Sedekat apa yang kita tempel dengan yang sudah direkam. Tinggal kita kasih thresholdnya, ambangnya. Kalau mendekatinya lebih dari 80%, misalnya 80% ya, maka dia akan unlock. Gitu. Jadi nggak bisa pakai sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi makna di balik if, makna di balik lebih besar, makna di balik lebih kecil, makna di balik sama dengan, banyak hal yang mesti kita sadari supaya ketika kita menyampaikan sesuatu, terserah mata pelajaran apapun, ya, terserah mata pelajaran apapun, ketika kita memahami
hal-hal yang seperti ini, maka bahasa yang kita ucapkan kepada siswa itu akan lebih kaya. Ya. Bahasa yang kita ucapkan kepada siswa itu akan lebih kaya, dan mereka akan mendapatkan sesuatu yang baru, gitu. Ya. Jangan sampai ketika kita mengajar, tok materi itu aja yang kita jelaskan, tanpa kita menjelaskan hal-hal di balik materi itu. Gitu. Ya. Atau kita libatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Atau kita implementasikan dalam permasalahan yang dihadapi berhari-hari, gitu ya. Nah itu ya. Sekarang kita coba ya 3 tingkat, ya 3 tingkat jika, ya. Mudah-mudahan dengan yang ini materi yang ada di sini bisa dilahap semua nih, ya. Padahal belum pernah lihat, tapi berdasarkan penjelasan bisa bacanya, baca codingnya itu bisa, ya. Oke, misalnya umur, ya, kita taruh di sini 18, ya. Kemudian pendidikan, kita taruh di sini SMA, ya. Kemudian apalagi di sini? Ya 2 saja ya, 2 saja. Jika umur lebih besar dari 17 tahun, ya, dah, berarti kan dia masuk sini nih, ya, masuk sini. Ya. Iya, berarti dia masuk situ. Kita tanya lagi, if pendidikan sama dengan, nah kalau sama dengan tuh yang ini ya, dia pakai yang namanya dot equal, ya, sama saja sih. Nah ini ya, equal, bukan menggunakan double sama dengan, ya. Jadi operator sama dengan itu di dalam bahasa pemrograman Java, ya, pakai dot equal, ya, bukan menggunakan double sama dengan. Kalau tadi kan if lebih besar, jika dia lebih besar. Kalau sama dengan, if sama dengan, bukan. Simbolnya bukan itu. Kalau kayak gini simbolnya, maka dia namanya assignment operator, yang di sebelah kanan masuk ke sebelah kiri. Maka 18 ini masuk ke sini, bukan membandingkan, ya. Kalau yang seperti ini tadi membandingkan, apakah yang di sebelah kanan ini lebih besar dari yang di sebelah kiri? Jadi bukan komparasi, bukan compare operator, tapi assignment operator. Yang di sebelah kanan masuk ke sini, yang di sebelah kanan masuk ke sini, gitu, ya. Itu namanya assignment operator. Kalau compare bagaimana? Kalau compare dia pakai double sama dengan. Nah, baru itu yang namanya apakah umur sama dengan 17? Apakah umur sama dengan 17? Ya. Apakah pendidikan? Ini tadi lebih besar ya. Apakah pendidikannya sama dengan SMA? Ya. Tuh. Oke, kita buka lagi kurung purawal. Gitu ya. Nah. Atau nggak usah string dulu ya. Kita ini aja. Apa namanya? Nggak apa-apa lah string ya. Mungkin nanti ada pertanyaannya yang string. Ya. Jika umur lebih besar dari 17, jika dia sama dengan SMA, maka nah ini ya. Sini.
System.out.print lolos. Oke. Sekarang yang ini. If yang ini tanda kurungnya yang ini ya. Oke. Nah. Satu aja ya. Nggak usah pakai else di sini. Nanti baru pakai else. Ini jangan dulu. Ambil yang sederhana dulu. Nah, ya. Jika dia lebih besar dari 17, jika dia sama dengan SMA, maka print lolos. Ya. Secara logika kita udah benar itu. Ya. Tapi secara bahasanya komputer apakah sudah benar? Ya. Nah, kira-kira ngerti nggak ini komputer ini pakai ini? Kalau kita kan sudah tahu ya, jika dia lebih besar dari 17 dan jika dia bukan pakai dan ya, langsung if lagi ya. Oke, dia masuk sini, if sama dengan SMA, maka cetak lolos. Nah, tapi bahasanya benar atau tidak kita cek dulu. Nah, ya, incompatible, tidak kompatibel, tidak sesuai dengan bahasanya Java. Ya, oke. Tadi sudah dibilang bahwa kita harus menggunakan dot equal. Ya, kita menggunakan dot equal. Jadi di sini, oh yang ini dulu ya. Tadi dia bilang apa? Nah ini ya, string. Jadi bukan int di sini, ya. Tapi kita gunakan string. Ya, karena dia dalam tanda petik, maka dia string. Ya. Kalau satu huruf char. C-H-A-R. Kalau dia angka, salah satunya adalah int, integer. Ya, kalau dia angka integer. Kalau dia kata, maka dia menggunakan string. Ya, string huruf besar ini. Ya, kita coba tindakannya. Nah, dia udah masuk sini ya. Berarti yang ini tidak dipermasalahkan. Yang ini tidak dipermasalahkan. Ya, tapi nanti ketika jalan apakah dia tetap tidak dipermasalahkan? Kita coba lihat. Umur 18, oke. Pendidikan SMA, oke, masuk. Ya. Nah, sekarang ditanya, jika 18 lebih besar dari 17, maka dia akan masuk sini. Kuningnya itu pindah sini. Coba lihat ya. Nah, pindah sini kuningnya. Kenapa? Karena benar 18 lebih besar dari 17. True. Kalau true dia masuk. Ya. Apakah ini apa ini? SMA. Apakah SMA sama dengan SMA? Bacanya tuh kayak gitu. Sama kayak ini tadi bacanya, ya. Jika 18, loh kok bacanya jika 18? Kenapa bacanya tidak jika umur? Nah, umur ini kan isinya 18 nih. Maka bacanya jika 18 lebih besar dari 17, itu bacanya. Cara bacanya. Yang ini cara bacanya jika SMA sama dengan SMA, nah itu cara bacanya. Ya. Maka isinya hasil dari ini adalah true atau false. Ya. Maka jawabannya jika true 18 lebih besar dari 17, true. Maka di situ if true dia masuk sini. If true dia masuk sini. Nah, sekarang ini true atau false? True. Kenapa? SMA sama dengan SMA. Maka hasilnya true. If true, maka dia masuk sini.
Ya, kita coba ya. Masuk dia. Lolos. Ya. Nah, sekarang kita coba ini 15. Ya. Oke. Kita lihat. Nah. Umur kita isi dengan 15. Oke. Masuk. Pendidikan PDD kita isi dengan SMA. Oke, masuk ya, sudah ya. If true, dia masuk sini. Tapi ini true atau false? False. Kenapa? Karena 15 lebih besar dari 17. False. Jadi if true-nya tidak terlaksana, maka dia tidak akan ke sini. Kalau tidak ke sini, pasti tidak ke sini. Artinya kemana dia? Kita lihat ini. Ini punya siapa nih? Punya dia ini kan? Terus yang bawahnya punya siapa? Punya yang ini. Artinya dia akan ke sini. Nah. Slowly. Ya. Dari mana kita tahu itu? Lihat ini. Saya klik di sini, mana yang berubah hijau? SMA ini ya. Saya klik ini, yang ini. Saya klik yang ini, yang ini. Saya klik yang ini, yang ini. Pasangannya. Ya. Jadi if-nya itu if true, maka dia akan masuk. Ya. Nah, kalau kita lihat yang ini, if true, ya, punyanya dia itu kalau saya enter di sini ya. Nah, ini. Nah, baru kelihatan tuh. Nah, ya. Ya. Jika dia benar, maka yang akan dikerjakan itu yang di dalam ini. Nah, kalau di enter baru kelihatan ya. Apa namanya? Kalangnya. Kalangnya baru kelihatan. If ini jangkauannya itu dari sini sampai sini. Nih. Ya. Jadi apapun yang akan ada di dalam ini akan dikerjakan. Apapun yang ada di dalam ini akan dikerjakan. Nih segini nih. Ya. Yang ini jangkauannya dari sini sampai sini. Kalau dia memenuhi ini, maka akan dikerjakan semua yang ada di sini. Nah, gitu. Ya. Kalau kita kasih dia 18, 17 ya, 17 nih. Gimana kalau 17? Ini baris 6, baris 7, baris 8, baris 9, baris 10, baris 11, baris 12, 13, 14. Dia akan kemana? Dari sini langsung ke 13. Kuningnya nanti dari sini langsung ke 13. Oke. Oke. 6 langsung ke 13. Coba. Betul. Betul. Masuk ya. Sekarang pertanyaannya lagi nih, ya. Kalau di sini 19, di sini ditulis SMP. Sini masuk? Masuk. Berarti semua yang ada di antara ini ya, sini sampai sini. Ini masuk ke 8 terus ke 12. Oke. Masuk ke 12. Nah, 13.
Ya enggak masalah. Ya. Ya. Nah, dengan memahami yang seperti ini saja, ya, cukup materi kita sampai jam 11 nih. Kalau sudah bisa baca yang kayak gitu. Ya. Itulah tadi yang tadi saya sampaikan. Kalau kita sampaikan dengan transformasi, kita punya 10 materi, cukup sampaikan 3 aja lah. 7-nya bisa jalan sendiri, yakin itu. Ya. Nanti baru mikir, gimana ya kalau digabung aja? Pakai N, nah, gitu ya. Ya. Itu cuma penulisan aja kok. Gimana kalau 2 ini kita gabungkan aja? Ya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, jika lebih besar dari 17 dan nah, ya, dan SMA, maka dia masuk sini. Ya, kalau dia pakai dan, ya. Nah, langsung lompat dia keluar, karena yang satunya tidak memenuhi. Ya, langsung lompat keluar dia, nggak print lolos. Kalau kita pakai atau itu piping ya, piping. Nah, itu. Masuk dia, karena hanya memilih salah satu saja. Ya, karena atau, ya, lebih besar dari 17 atau sudah menikah, nah gitu. Ya, maka dia lolos gitu ya, karena atau, ya. Oke. Oke, SMP, SMA. Nah, pelan-pelan bisa baca ini. Ya. Yang dibutuhkan itu bisa baca coding gitu loh. Ya. Apa namanya? Alur logikanya itu seperti apa? Ya. Alur logikanya seperti apa? Itu ngebaca coding ya. Alur.
Habis ya baterainya ya. Oke, kalau dia 75 tampilnya apa? Grade B. Oke. Kalau dia 90 A. Kalau dia 50 C. Ya. Kalau dia 70 B. Ya, ada sama dengannya. Ya. Nah, ini. Berarti bisa jawab ini kan? Bisa kan? Berarti pretestnya 100 kalau. Tes satu. Silakan coba yang ini ya. Coba yang 4 ini ya. Ini apa? Perulangan ya. Ya, silakan. Silakan dicoba.